بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat Isya, hadirin hadirat, para orang tua, segenap santri yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah, taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Juga setelah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ummahatul mukminin, para ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, dan juga kepada semua sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah yang membawa kita kepada kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati lebih dari sepertiga bulan Ramadan. Para pemateri, penceramah begitu banyak menjelaskan kepada kita semua tentang agungnya bulan Ramadan ini. Bagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala seseorang. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan yang seseorang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak hambanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di mana kebanyakan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah fahami semua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa, siapa yang salat malam, baik itu malam-malam pada bulan Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketahui, perlu kita fahami bahwa di balik
ampunan Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang penting untuk kita waspadai. Sebagaimana golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu hazzun minas siyami illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak didapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Ini sangat bertolak belakang dari hadis yang pertama yang kita sebutkan dan hadis yang kedua. Sehingga para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini bukan hanya enak-enaknya saja yang kita ingat. Bukan maghfirah Allah Subhanahu wa taala saja yang kita ingat. Bukan hanya lipatan pahala yang kita raih, yang kita kejar. Akan tetapi yang tidak kalah penting untuk kita fahami adalah mewaspadai perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan tersebut. Kita sudah beramal, kita sudah sholat malam, kita sudah baca Al-Quran, kita sudah bersedekah, kita sudah memberikan buka puasa. Akan tetapi yang kita khawatirkan bukan banyaknya pahala saja, akan tetapi pahala yang sudah terkumpul tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi amalan tersebut bisa gugur, bisa batal. Mengapa demikian? Karena ada amalan-amalan yang ada amalan-amalan yang dia kerjakan yang bisa membatalkan amalan tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna su'al khuluqi yufsidul 'amala kama yufsidul khallul 'asal." Sesungguhnya akhlak yang buruk, perangai yang buruk, ini bisa merusak amalan seseorang, bisa menggugurkan amalan seseorang. Yang tadinya kita sudah mengumpulkan amalan yang begitu banyak, ternyata amalan yang sudah besar itu gugur. Mengapa demikian? Karena perbuatan kezaliman yang dia lakukan. Kama yufsidu al-khallul asal, sebagaimana cuka merusak rasa madu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain yang menyebutkan tentang perkara ini, amalan seseorang bisa gugur atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak angkat pahalanya dari kepalanya walaupun 1 jengkal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa orang tersebut salat, melakukan amalan, menunjukkan bahwa dia beramal. Dia melakukan amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pahalanya tidak sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu seorang pemimpin yang mengimami sebuah kaum, akan tetapi kaumnya tidak menyukainya. Mengapa demikian? Karena penyimpangannya terhadap agama ataupun dunia. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, dan juga seorang wanita yang pada malam hari membuat suaminya jengkel, marah kepadanya karena tidak mau taat kepada suaminya. Wa rajulani mutakhasiman, dan 2 orang yang bersaudara yang memutus tali persaudaraannya. Para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita khawatirkan. Amalan yang sudah kita kumpulkan bukan hanya amalan enak-enaknya saja pada bulan Ramadan. Menunggu takjil, menunggu berbuka puasa dan yang lainnya, berkumpul dengan sanak saudara, akan tetapi yang kita khawatirkan amalan yang sudah kita kumpulkan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi gugur karena amalan-amalan yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Perkara yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membatalkan amalan seseorang adalah al-mannu wal adza, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan dan memasukkan rasa tidak senang kepada diri orang yang dibuat kebaikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan amalan kalian dengan mengungkit-ungkit kebaikan tersebut dan memasukkan rasa tidak enak, rasa sakit hati kepada orang yang diberikan kebaikan kepadanya. Ini yang kita khawatirkan para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abi Dzar, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan memandangnya, tidak akan melihatnya, tidak akan memperhatikannya, dan juga tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberikan tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-musbil wal mannan wal munaffiq sil'atahu bil halifil kadhib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Kemudian al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit sedekahnya, mengungkit-ungkit pemberiannya. Wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu dan juga orang yang menjual dagangannya kemudian ingin menjadikan dagangan tersebut adalah dagangan yang laku, akan tetapi dengan sumpah yang palsu. Para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita khawatirkan. Ketika kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala janjikan begitu banyak kebaikan di bulan Ramadan, akan tetapi yang kita khawatirkan adalah amalan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membatalkan amalan seseorang setelah dia mengumpulkannya adalah seseorang melakukan kemaksiatan ketika bersendirian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali Tihamah bidhan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya mengetahui sebagian dari kaumku yang melakukan kebaikan-kebaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengabarkan bahwa orang tersebut melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak yang dia lakukan. Amsali jibali Tihamah, seperti gunung Tihama yang besar, yang putih. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaj'aluhu Allah azza wa jalla haba'an mansura. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala yang sebesar gunung tersebut bagaikan debu yang bertebaran. Subhanallah. Ini yang kita khawatirkan. Beramal, melakukan kebaikan-kebaikan, sudah besar kebaikan tersebut, akan tetapi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan tersebut seperti debu yang bertebaran. Kemudian perawi hadis yaitu Tsauban radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khabu wa khasiru ya Rasulullah." Betapa meruginya, betapa celakanya dia ya Rasulullah. Sifhum lana, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kabarkan kepada kami ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kabarkan kepada kami siapa mereka? Bagaimana amalan mereka? Kami khawatir kami melakukan perkara yang mereka lakukan sementara kami tidak mengetahuinya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi innahum min jildatikum wa min ikhwanikum." Demi Allah, mereka adalah
dari golongan kalian, dari saudara-saudara kalian sama jenis kulitnya seperti kalian. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Mereka beribadah sebagaimana kalian beribadah. Walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Akan tetapi mereka adalah kaum yang ketika dia bersendirian, dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersendirian, dia merobek tirai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini beramal ketika banyak orang. Akan tetapi ketika dia bersendirian, maka semua perkara-perkara yang tidak baik dilakukan. Dia berenang, menyelam di dunia maya dan seterusnya. Para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita mawas diri, hati-hati dalam perkara ini. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membatalkan amalan seseorang adalah ujub, bangga diri dengan apa yang sudah kita lakukan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ujub min mubtilatil amal. Sesungguhnya ujub, bangga diri dengan amalan, menyandarkan kekuatan kepada diri sendiri, ini bisa membatalkan amalan seseorang. Para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, seseorang yang ujub dengan kebaikannya, sesungguhnya dia sedang mengungkit-ungkit kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, "Man samma'a yusammi'illahu bihi." Siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka kedoknya pada hari kiamat, kemudian mengabarkan kepada manusia bahwa orang ini beramal untuk manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang ujub menunjukkan bahwa dia belum merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Karena hakikat meminta pertolongan bukan hanya meminta pertolongan berupa rezeki, akan tetapi meminta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala membenarkan, meluruskan ibadah kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini, tentu masih banyak perkara-perkara yang lain yang bisa membatalkan amalan seseorang, akan tetapi yang sedikit ini ya zalim kepada orang lain dan yang lainnya bisa menambah khazanah keilmuan kita untuk bisa waspada, mawas diri. Apa yang sudah kita kumpulkan dari puasa, apa yang sudah kita kumpulkan dari sedekah, apa yang sudah kita kumpulkan dari salat malam, dikhawatirkan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kekurangan itu datangnya dari kami pribadi dan dari syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas dari perkara tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kami tidak bisa bersama-sama untuk salat tarawih karena satu dan yang lain hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.